Hai Desiers, tahukah kamu bahwa Yehezkiel bukan hanya nabi yang diakui oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, namun para cendekiawan Muslim klasik dan modern pun menganggapnya sebagai nabi umat Muslim. Siapakah Yehezkiel sebenarnya? Yehezkiel seorang imam yang dipercaya dari garis keturunan Yosua dan Rahab. Dia adalah seorang imam, karena itu ia berasal dari suku Lewi dan ayahnya bernama Buzi. Yehezkiel 1 ayat 3. Yehezkiel diperkirakan lahir sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yahudi seperti yang dituliskan di Talmud dan Miras, garis keturunannya berasal dari Yosua hasil pernikahannya dengan Rahab, perempuan Kanaan dari kota Yeriko. Arti nama Yehezkiel. Nama Yehezkiel dalam bahasa Inggris adalah Ezekiel atau Ezekiel, dan dalam bahasa Ibrani adalah Yehezkel. Arti nama Yehezkel adalah Tuhan akan menguatkan. Nama tersebut diambil dari akar kata cah yang artinya menguatkan dan el yang artinya adalah Tuhan. Mendapatkan penglihatan tentang makhluk dengan 4 muka di tepi sungai Kebar. Yehezkiel adalah salah satu imam yang ikut menjalani pembuangan di Babel setelah Yoyakin, Raja Yehuda ditaklukkan. Masa pembuangan ini terjadi pada tahun 597 Masehi, dan Yehezkiel mendapatkan penglihatan pertamanya 5 tahun setelah pembuangan di Babel tersebut. Yehezkiel 1 ayat 2. Saat itu, ia berada di pemukiman orang-orang buangan Yahudi di tepi sungai Kebar di Tel Abib atau Tel Aviv. Sungai Kebar atau dalam bahasa Inggris disebut The Kabur atau Little Kabur adalah sebuah sungai yang hulunya berada di Turki dan mengalir melewati Irak, kemudian bergabung dengan sungai Tigris di titik antara wilayah Turki, Irak, dan Suriah. Babel sendiri saat ini ada di wilayah Irak. Di awal kitab ini, Yehezkiel menceritakan tentang suatu kendaraan yang juga tahta Allah dengan 4 makhluk yang memiliki 4 wajah, yaitu wajah manusia, lembu, singa, dan Raja Wali. Penglihatan yang dituliskan di pasal 1-3 kitab Yehezkiel tersebut menceritakan tentang panggilan Allah baginya, bagaimana tangan Tuhan menyertainya, firman Tuhan ada di dalam dia, dan pesan Tuhan melalui dia. Tuhan memakai kehidupan Yehezkiel untuk mendramatisasi nubuatannya. Beberapa ilustrasi bagaimana Tuhan memakai Yehezkiel untuk mengilustrasikan nubuatannya adalah sebagai berikut. Ia diperintahkan untuk mengambil batu bata dan menggambarkan Yerusalem dalam pengepungan. Yehezkiel 4. Ia disuruh membuat roti dan membakarnya dengan bahan bakar kotoran manusia, kemudian menjadi makanannya selama ia disuruh berbaring. Hal itu untuk menggambarkan bahwa Israel dibuang ke tengah bangsa-bangsa untuk makan roti najis. Ia kemudian disuruh mencukur rambutnya dan membaginya untuk dibakar, dipukul keras dengan pedang, dan dihamburkan untuk menggambarkan hukuman yang akan terjadi atas bangsa Yahudi. Yehezkiel 5 ayat 1-3. Bahkan Tuhan memakai kematian istri Yehezkiel sebagai gambaran tentang nubuatannya. Ia disuruh Tuhan untuk berkabung, namun ia tidak boleh meratap dan menangis karena kematian istri yang sangat dicintainya. Yehezkiel 24 ayat 16. Hal tersebut untuk menubuatkan Israel yang akan berduka atas hancurnya Yerusalem, namun tidak bisa melakukan perkabungan. Ia bahkan sempat menjadi bisu karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan peringatannya dan baru bisa berbicara lagi saat nubuatan Tuhan datang untuk menegur Israel. Yehezkiel 24 ayat 27. Dia memberikan nubuatan tentang masa depan Israel. Selain menubuatkan tentang kehancuran, Yehezkiel juga menubuatkan tentang pemulihan, diantaranya adalah pemulihan 12 suku Israel yang sebelumnya terpecah menjadi 2 kerajaan, Yehuda dan Israel. Saat mereka kembali dipulihkan, mereka akan menjadi satu bangsa kembali. Yehezkiel 37 ayat 15-23. Di pasal tentang pemulihan Israel ini juga dituliskan nubuatan terkenal tentang lembah tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali oleh nubuatannya. Yehezkiel 37 ayat 1-14. Dibangunnya kembali bait Allah yang ketiga. Saat itu, Yehezkiel mendapat penglihatan tentang mengukur bangunan bait Allah di sebuah gunung dan diperintahkan untuk memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel. Ukuran tersebut hingga saat ini menjadi tradisi di Israel untuk dipelajari demi mempersiapkan pembangunan bait Allah yang ketiga. Yehezkiel 40. Kematian Yehezkiel. Yehezkiel diperkirakan mati sebelum 397 sebelum Masehi dan dikuburkan di Babel. Pada tahun 397 Masehi,
Raja Nebukadnezar mati dan digantikan oleh anaknya yang kemudian membebaskan Raja Yoyakin dan juga sekelompok besar orang Yahudi. Saat itu, Raja Yoyakin mengunjungi makam Yehezkiel dan membangun kuburannya yang juga berfungsi sebagai sinagoga. Kuburan ini dipercaya berada di Al-Kifl, Irak. Tradisi Islam juga menganggapnya sebagai nabi. Walau masih diperdebatkan, para cendekiawan Muslim klasik dan modern mengakui bahwa Yehezkiel sebagai nabi. Namanya disebut sebagai Zulkif, dan nama Kif adalah bahasa Arab untuk Ezekiel. Bahkan, catatan dari cendekiawan Muslim menyatakan bahwa ayah dari Yehezkiel adalah Buzi atau Budi, identik dengan apa yang dicatat di kitab Yehezkiel. Hingga saat ini, kuburan Yehezkiel yang ada di kota Al-Kifl, Irak, menjadi tempat ziarah baik orang Yahudi maupun umat Muslim. Itulah fakta Alkitab tentang Yehezkiel. Kita bisa belajar bagaimana beratnya panggilan dia sebagai seorang nabi. Walau demikian, ia tetap taat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yehezkiel tetap mengasihi dan melayani Tuhan, walau kehilangan istri yang sangat ia cintai. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain.